sukses di usia muda, serta memiliki wajah yang cantik. Dibesarkan oleh keluarga yang kaya raya, tidak juga membuatnya menjadi wanita yang manja. Setelah menyelesaikan studi dan bisnisnya di luar negeri, hari ini Sinta terpaksa kembali ke Beijing, mengetahui jika ibu sakit keras dan sudah kritis. Sepertinya ada hal yang ingin ibu sampaikan pada putri satu-satunya itu. Serahkan kalung giok milik Sinta. Siapa sangka, ternyata Sinta adalah anak yang ia adopsi dari kampung. Berbekal kalung giok dari kampung halaman tempat Sinta dilahirkan, ibu belum sempat mengatakan nama dan ciri-ciri ibu kandung Sinta. Aku tidak tahu siapa dan di mana persisnya ibuku tinggal. Semoga saja masih ada harapan dan kesempatan untukku menemukannya. Bekerja sebagai pelayan di rumah makan kampung halamannya ternyata tak membuat hidupnya berkecukupan. Bahkan dia rela setiap hari ditagih hutang akibat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Memohon diberikan waktu, sepertinya penagih tak terima. Adukan, jika ibu Sinta tak bisa membayar hutangnya. Tak memiliki perasaan sedikit pun, menghajar dan memukuli ibu Sinta berulang kali. Siapa sangka, ternyata pria ini adalah ayah tiri Sinta. Bertahun-tahun menikah, tidak pernah sedikit pun ibu Sinta mendapatkan perlakuan baik darinya. Tiba di kampung halaman Sinta, sepertinya Sinta singgah untuk mengisi perutnya yang kosong. Mempersilahkan Sinta duduk. Penagih hutang sepertinya menyiapkan hidangan yang sudah ada di etalas. Tak tahu harus mulai dari mana mencari keberadaan sang ibu. Sinta sama sekali tak mempunyai petunjuk apapun. Hidangkan makanan pesanan Sinta. Sinta pun segera menyantapnya. Hampir 20 tahun lebih menjadi istrinya, ibu Sinta selalu saja dipermalukan di depan warga. Rupanya, karena ekonomi lah, ibu Sinta terpaksa menyerahkan Sinta pada ibu angkatnya, menuduh jika ibu telah menjual Sinta dan membunuh ayah kandung Sinta demi menikahi ayah tirinya. Entah apa yang ada dalam pikirannya, ayah tiri Sinta ini. Setiap kali ayah tiri ingin uang dari ibu Sinta, dia selalu menyiksa bahkan menghakimi di depan warga. Berulang kali minta cerai dari suaminya. Setiap itu juga ayah tiri mengancam akan mencari Sinta dan membunuhnya. Itulah alasan mengapa selama ini ibu Sinta tak bisa melarikan dari bajingan ini. Setelah kehilangan putri dan suaminya, sepertinya hidup ibu Sinta benar-benar sangat menderita. Memohon untuk melepaskannya. Kali ini ibu Sinta benar-benar sudah tak bisa menahannya. Kalian lihat wanita ini. Lagi-lagi dia minta aku menceraikannya. Sepertinya kali ini kau memang sudah di luar batas. Cepat kemari, biar aku sadarkan pikiran Emil. Tiba-tiba datanglah sosok wanita tua yang tak lain adalah orang tua dari mantan suaminya. Berpikir jika benar kematian putranya adalah akibat dibunuh oleh ibu Sinta. Sampai detik ini, anak Sinta itu pun ikut membenci ibu Sinta. Aku mohon bukan aku yang membunuhnya. Jika aku pembunuhnya, kenapa polisi tidak menangkapku saat itu? Itu karena kau adalah wanita licik. Sinta yang tak sengaja melihat kerumunan, itu pun bertanya pada salah satu gadis yang tinggal di desa. Mendengar cerita yang disampaikan oleh gadis itu pun, sepertinya Sinta merasa kasihan dan ingin membantunya. Minta Sinta tak ikut campur, gadis itu menahannya. Melihat kalung giok yang dimiliki ibu kandungnya terjatuh, membuat Sinta terkejut dan minta mereka berhenti menyakiti ibunya, memastikan jika benar kalung itu sama persis seperti yang ia pakai. Sepertinya kali ini, Sinta benar-benar menemukan wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Meyakinkan jika gadis yang ada di hadapannya adalah putri kandungnya. Sinta pun mengiyakan, benar bu, aku adalah putri yang kau lahirkan. Ayo bu, ikut aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak yakin jika Sinta adalah putri kandungnya. Ayah tiri Sinta lagi-lagi memfitnahnya. Tahu jika selama ini ayah tiri menyiksa ibunya hanya demi uang, Sinta berjanji akan berikan berapapun yang dia minta. Karena melihat penampilan Sinta yang sangat sederhana, ayah tiri pun menghina, bahkan tak segan merendahkannya. Tak terima jika suami merendahkan Sinta, ibu Sinta minta suaminya untuk melepaskannya. Aku yakin kematian ayahku pasti ada hubungannya dengan bajingan ini bu. Sudah cukup nak, tak perlu lagi diperdebatkan. Berlutut memohon pada suaminya. Ibu Sinta memohon agar ayah tiri Sinta melepaskan dan tak menyakiti Sinta. Jangan khawatir bu, aku tidak apa-apa. Hai kau bocah kecil ingusan. Mulai hari ini, jangan pernah lagi kau sakiti ibuku. Jika tidak, akan kubuat kau menyesalinya. Tidak perlu mengancamku. Tunjukkan saja bukti jika kau mampu mengalahkanku. Hubungi sekretarisnya. Sepertinya Sinta minta dia bawakan sesuatu untuk diserahkan pada ayah tirinya. Sudahlah, jangan pura-pura.
Pura-pura menelepon seseorang dan minta dia datang untuk membantumu. Tunggu saja, dalam waktu 10 menit ke depan, nanti kau juga tahu sendiri. Berkali-kali Ibu Sinta minta pada ayah tirinya untuk melepaskan Sinta pergi. Namun ayah tiri Sinta yang tak peduli, justru minta Ibu Sinta untuk ikut dengannya kembali ke rumah. Lepaskan, jangan sentuh ibuku. Persetan kau, jalan kecil. Beraninya kau ikut campur urusanku, anak tak tahu malu. Tak terima Sinta membantahnya. Ayah tiri pun ingin memukuli Sinta. Naas ibu yang tak ingin Sinta terluka, justru membuat dirinya yang terluka. Belum puas menghajar Sinta, pria itu kembali ingin memukulnya. Beruntung saat itu ayah tiri mendapat telepon dari seseorang dan memintanya untuk pergi meninggalkan Sinta serta ibunya. Biarkan Sinta dan ibunya bebas. Ayah tiri pun pergi meninggalkan mereka berdua. Sampainya Sinta dan ibu di rumah, ibu pun memasakkan hidangan makan malam untuk Sinta. Untuk pertama kalinya Sinta mencicipi makanan yang dimasak langsung oleh ibu kandungnya. Dapat telepon dari perusahaan. Ternyata tambang milik perusahaan Sinta terletak di desa tempat ibunya tinggal. Bermaksud ingin inspeksi lokasi pertambangan miliknya. Sinta berpura-pura menjadi kulit tambang. Hampir 1 minggu menjadi kulit tambang, Sinta sepertinya hampir tak mampu meneruskan pekerjaan itu. Bahkan pundaknya pun sudah terluka parah akibat beban yang dia pikul setiap hari. Rupanya ayah tiri Sinta bekerja sebagai kepala mandor di tambang miliknya. Gunakan kekuasaannya sebagai kepala mandor. Sepertinya ayah tiri Sinta sengaja ingin memberi pelajaran pada Sinta, beri peringatan untuk tak membantahnya. Sinta pun dibuat seperti budak oleh ayah tirinya yang kejam, mengancam akan memotong gaji Sinta jika dia tak mengikuti perintahnya. Ayah tiri lagi-lagi mengancam akan memecatnya. Seolah memancing kebusukan ayah tirinya, Sinta mencoba untuk mengorek-ngorek semua perbuatan liciknya pada penambang. Sadarlah kepala mandor terhormat, tambang ini bukanlah milikmu. Hei wanita jalan, kau itu hanya orang baru di sini. Tentu saja kau tidak tahu seberapa hebat dan berkuasanya aku di sini. Dan sepertinya kau juga lupa bahwa kita di sini sama-sama sebagai kuli yang mencari uang. Tutup mulutmu, dasar wanita tak tahu diri. Beraninya kau melawan, bahkan sampai membantahku. Jika kau masih ingin tetap tinggal di kampung ini dengan aman dan damai, apapun yang aku perintahkan, maka kau harus melakukannya dengan cepat. Sekarang cepat berdiri, angkat batu-batu itu dan letakkan kembali di sana. Kau dengar itu? Mendengar perintah yang diberikan tak masuk akal. KSENTA pun lagi-lagi membantahnya. Apa kau sudah gila tuan? Kau kan tahu aku baru saja mengambil batu-batu ini. Apa kau sengaja ingin mempermainkan aku? Kalau benar, memangnya kenapa? Kalau aku bilang angkat, kau angkat dengan cepat. Jika kau keberatan, silakan angkat kaki dari sini. Merasa bahwa sumber masalah di pertambangan adalah ayah tirinya sendiri. Sepertinya kali ini tidak akan ada kata ampun untuknya. Demi menemukan bukti yang lebih tepat, kali ini Sinta mengikuti saja semua perintahnya. Pada saat jam makan siang, Sinta yang sedang istirahat dan mengambil jatah makan siangnya, tak sengaja bertemu ayah tirinya. Tak senang melihat Sinta akan makan dengan tenang. Lagi-lagi ayah tiri sengaja mengganggunya, bertanya apa maksud ayah menjatuhkan makanannya. Dengan kejamnya ayahnya, justru minta Sinta memungut kembali makanan itu. Maaf, kau pasti sengaja bukan? Aku tak punya waktu untuk main-main. Kau sendiri yang jatuhkan makanannya, malah sekarang menuduh orang lain. Sinta yang sudah mohon berdebat dengan ayah tirinya pun pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Meminta pekerja yang bertugas menyediakan makanan untuk tidak lagi memberikan jatah untuk Sinta. Mengancam akan memecatnya jika berikan Sinta makanan tambahan untuknya. Ada apa lagi ini? Apa kau belum cukup menindasku? Berulang kali sudah kukatakan ini adalah daerah kekuasaanku. Jadi jangan pernah kau berani membantahku. Tunggu dulu Nona. Bukankah kau sangat lapar sekali? Jangan sombong. Lihatlah makananmu itu. Apa kau tidak kasihan membuangnya sia-sia? Ambil dan makan saja roti ini. Iya, ambil saja. Tak perlu malu-malu. Lihatlah berapa banyak orang di sini yang kelaparan. Enak aja kau buang-buang. Tunggu apa lagi? Cepat pungut dan habiskan roti itu sekarang juga. Cepat ambil. Sekarang juga. Aku bilang ambil ya ambil. Melihat Sinta yang keras kepala, membuat ayah tirinya semakin ingin menindasnya. Mendorong Sinta hingga terjatuh. Pak Mandor yang tak lain adalah ayah tiri Sinta. Pun memaksa Sinta untuk makan roti kotor itu. Mengancam akan terus menyiksa Sinta. Sepertinya Sinta tidak peduli. Menunggu waktu yang tepat untuk membalasnya. Saat sedang asik mengerjai Sinta, tiba-tiba saja wakil Pak Mandor menerima telepon. Minta tetap datang. Sepertinya ada kabar dari kantor pusat. Hai anak tak tahu diuntung.
Hari ini nasibmu masih beruntung. Tidak bisa. Kali ini akan kubuat kau menyesali semua perbuatanmu. Tuan, kalau boleh aku tahu, sudah berapa lama Anda bekerja di penambangan ini? Kalau boleh tahu juga, berapa upah kalian? Selama sebulan. Selama ini kami hanya menerima upah 3 juta per bulan. Itu pun terkadang menunggak. Bahkan banyak pekerja yang terpaksa berhenti akibat berbulan-bulan tidak menerima upah. Mendengar pernyataan itu membuat Sinta terkejut. Tak ingin Sinta mendapat masalah lagi. Pak tua itu pun memintanya untuk kembali bekerja. Merasa tugasnya belum selesai, Sinta pun melanjutkan pekerjaannya siang itu. Malam itu diam-diam Sinta mengikuti ayah tiri dan rupanya selama ini ayah tiri melakukan kecurangan pada tambang tempat ia bekerja. Beberapa mobil pengangkut telah dikerahkan untuk mencuri hasil pertambangan hari itu. Rekam aksi pencurian sebagai bukti kesalahan Pak Mandor. Cepat angkut sekarang juga, jangan sampai ada yang melihat. Cepat jalan. Sementara ibu yang khawatir, Sinta belum juga sampai di rumah. Sudah hampir pagi, belum juga pulang. Akhirnya ibu memutuskan untuk mencari Sinta. Sementara itu, Sinta yang sudah tidak tahan melihat tingkah dan ulah ayah tiri yang semakin menjadi-jadi. Berikan HP itu padaku. Tidak akan pernah. Dan jangan mimpi. Jangan ikut campur. Aku sudah kirim rekaman itu pada perusahaan. Dan sekarang orang perusahaan sudah menuju tempat ini. Sebentar lagi kebusukan kalian akan terbongkar. Diam kau anak tak tahu diri. Kalau sampai malam ini, rahasiaku terbongkar ulahmu, maka jangan salahkan aku jika aku patahkan mulut dan tanganmu tanpa pikir panjang. Pria itu pun menghajar Sinta sampai membabi buta. Pergi kau dari kampung ini, anak sial tak tahu diuntung. Berulang kali menghajar hingga membenturkan kepala Sinta ke batu. Hentikan apa yang kamu lakukan. Melihat suaminya memperlakukan Sinta sangat kejam, ibu pun mendorong ayah tiri Sinta hingga terjatuh. Aku sudah muak melihat kedua wanita ini. Biar mereka lihat akibat dari keberanian mereka menantangku. Perintahkan pengawalnya untuk menangkap Sinta dan berikan hukuman padanya. Menggantung Sinta dan ibunya di mobil pengangkut. Minta Sinta untuk berhenti mengganggunya dan ikut campur urusannya. Sepertinya Sinta tidak takut dengan ancamannya. Jangan dengarkan dia, nak. Kali ini jangan biarkan dia lepas dari kesalahannya. Jadi kau mau menantangku? Baiklah, kalian akan rasakan penderitaannya. Kau tahu betapa sakitnya jika batu ini mendarat di tubuh kalian. Mau tahu bagaimana rasanya bukan? Sengaja lemparkan batu ke tubuh ibunya. Sepertinya ayah tiri sengaja membuat Sinta lemah. Tak tega melihat ibu harus menahan rasa sakit. Sinta pun menerima tawaran dari ayah tirinya. Apa yang kalian semua lihat? Ayo kita bermain bersama. Terus menghujani tubuh ibu Sinta dengan batu yang semakin besar. Ayah tiri seolah senang melihat penderitaan ibunya. Minta ibu untuk tak khawatir. Sinta akan menyerah dan serahkan bukti rekaman pada ayah tirinya. Berjanji akan lepaskan Sinta dan ibunya jika Sinta menyerahkan dan menghapus bukti rekaman pencurian ayah tirinya. Perintahkan pengawal untuk menurunkan dan lepaskan ikatan mereka berdua. Sinta lagi-lagi minta kesepakatan pada ayah tirinya. Sebelum aku tepati janjiku padamu, biarkan ibuku pergi dari tempat ini sekarang juga. Baru aku hapus videonya. Kenapa aku harus mempercayai ucapanmu? Atau kau mau aku kirimkan ini ke kantor pusat agar Tuan Ding melihatnya? Dan kau tahu, jika Tuan Ding melihatnya, tidak hanya dipecat, kalian semua dipastikan akan masuk penjara. Pokoknya aku tidak ingin masuk penjara. Ingat, semua pilihan ada di tanganmu. Tak ingin membuat kesalahan. Sepertinya ayah tiri Sinta berpikir keras. Ibu yang takut jika meninggalkan Sinta sendirian di sana. Tidak mau pergi tanpa membawa Sinta. Cukup sekali ibu kehilanganmu. Kali ini tidak, nak. Beritahu ibu jika Sinta sudah hubungi orang perusahaan untuk datang. Sinta hanya minta ibu ikuti saja perintahnya. Aku yakin mereka tidak akan berani menyentuhku. Apalagi yang kalian rencanakan. Cepat pergi dari sini. Jangan main-main denganku. Tidak mau. Jangan pisahkan aku dan putriku. Kalau aku bilang pergi, ya pergi sekarang. Pergi tinggalkan lokasi pertambangan. Ibu Sinta pergi dan ikuti perintah yang sudah Sinta arahkan. Temui Rama yang tak lain adalah rekan kerja Sinta di kota. Bocorkan semua kebusukan ayah tirinya. Dan minta Rama untuk segera menolong Sinta. Tak ingin terjadi sesuatu pada Sinta. Rama pun minta ibu untuk mengantarkannya ke lokasi. Minta anak buah untuk temukan HP milik Sinta. Sinta pun ditahan dan disekap oleh mereka. Tanpa membantah, mereka segera mencari dan menggeledah HP di seluruh kantung baju milik Sinta. Lepaskan, jangan sentuh aku. Kalau begitu, di mana HP-nya? Pada kami. Jika kau tidak ingin digeledah
Atau jika kau tetap memaksa, akan aku buka semua pakaianmu. Temukan ponsel miliknya. Anak buah ayah tiri Sinta pun menyerahkan HP itu pada bosnya. Bos, HP-nya sudah aku temukan, tapi sepertinya tidak bisa kita buka. Periksa HP milik Sinta yang sudah tak bisa dibuka. Ayah tiri pun marah hingga membanting HP itu ke tanah. Sudah hampir subuh, ayah tiri tak memberi kabar pada bosnya. Bos itu pun turun langsung ke pertambangan untuk mengecek. Rupanya selama ini ayah tiri Sinta dapat perintah dari bosnya yang tak lain adalah asisten tambang miliknya. Aku benar-benar tidak percaya area penambangan yang aku serahkan pada orang yang paling dipercaya. Ternyata dia adalah seorang pengkhianat. Seolah tak peduli dengan ucapan Sinta, mereka pun terus membahas hasil tambang yang baru saja mereka curi dan jual. Sebaiknya secepatnya kau singkirkan apapun yang menjadi kendala usaha kita. Kau tahu apa yang terjadi? Jika sampai kita ketahuan perusahaan pusat bukan? Maka kau orang pertama yang aku cari dan hukum. Cepat bawa dan bereskan mobil-mobil di belakang bos. Wanita ini tampaknya memiliki otak yang buruk. Dia terus saja menyebut jika dia mengenal orang kantor pusat. Bagaimana jika kita singkirkan saja? Wanita ini berani melawan dan membuat kekacauan di sini. Ikut aku sekarang juga. Cepat minta ampun, atau kau akan menyesali dan menanggung semua kesalahanmu. Melihat Sinta sangat cantik dan muda, sepertinya pria itu ingin ambil kesempatan buruk padanya. Bermaksud ingin lecehkan Sinta di tempat itu. Sepertinya Sinta tak tinggal diam dan berusaha melawan. Berjanji akan lepaskan Sinta jika Sinta mengikuti permintaannya. Tak suka dilecehkan oleh pria itu, Sinta pun memukul kepala pria itu pakai batu hingga membuat kepalanya berdarah. Cepat minta maaf pada bos sekarang juga. Hari ini juga aku akan memberi pelajaran yang benar-benar akan membuatmu mengingatnya seumur hidup. Tak bisa berkutit dan melawan. Sinta hanya bisa berteriak minta pertolongan. Beruntungnya, Ibu Sinta dan Rama tiba di lokasi dan hentikan perbuatan keji mereka pada Sinta. Tuan Rama, bagaimana Anda bisa ada di sini? Kenapa tak mengabariku dulu? Sekarang bukan waktunya untuk membela diri wanita ini. Sudah buat kekacauan di sini. Selama bertahun-tahun, hasil tambang tak pernah mendapatkan peningkatan. Rupanya kaulah biang keladi dari semua ini. Aku sudah simpan semua bukti kesalahan mereka. Penyalahgunaan gaji karyawan, sengaja menyakiti dan menindas tenaga mereka. Aku pastikan kalian semua akan menghabiskan seluruh hidup kalian di penjara. Ketua, maafkan aku. Maaf, aku tidak tahu. Jika Anda adalah atasanku, kumohon jangan hukum aku. Aku tidak mau di penjara. Istriku, kumohon bantu aku untuk bicara pada putrimu. Katakan, jika aku adalah ayah tirinya, memohon dan berlutut di hadapan Sinta. Kali ini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mereka. Aku mohon Ketua, aku hanya menjalankan perintah dari bosku. Benar Ketua, kami hanya diancam. Jika tidak mengikuti perintah darinya, kami akan dihukum. Kalian sendiri yang mau. Kenapa jadi menyalahkanku? Tapi kami diancam olehnya Ketua. Jika tidak, anak dan istri kami tidak akan makan. Kalau Anda mau, kami bersedia bekerja dan mengabdi di sini seumur hidup tanpa Anda bayar. Benar Ketua. Dasar manusia pengkhianat. Kami mohon Ketua, tolong lepaskan kami. Jika Anda ingin hukum saja bajingan itu. Perbuatan kalian sudah sangat keterlaluan dan tak bisa diberi ampun. Sudah tak ada lagi maaf untuk kalian. Serahkan saja mereka pada pihak yang berwajib, Bu. Jangan khawatir, mulai hari ini aku akan membawamu ke kota. Adapun tentang pernikahanmu, akan kukirimkan pengacara untuk mengurus perceraianmu dengan bajingan ini. Setelah itu kau nikmati siksa hidupmu di penjara.